بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassallallahu ala nabiyyihi wa mustafahu Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa maqra'il Qur'ani ma'a muhibbihi. Alhamdulillah musallian ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Amin. Kita bersua kembali di Maca Atasan Fajar edisi Tahsin pada Kamis 30 Oktober ini bertepatan dengan 8 Jumadil Awal. Mudah-mudahan kita bersua dalam keadaan sehat walafiat dan mudah-mudahan ibadah kita pada pagi tadi baik itu yang sunnahnya maupun pagi yang ini utamanya subuh gitu ya, mudah-mudahan dimakbul oleh Allah Subhanahu wa taala dan dapat mengantarkan satu hari ke depan kita menjadi hari yang baik juga. Semoga salawat dan salam terus tercurah, tertuju, terlimpah kepada Maha Guru kita Nabi Muhammad SAW dan juga para ahli keluarganya, para sahabatnya, dan juga para muqri atau pengajar Al-Quran, dan juga para pecinta Al-Quran dan pecinta pengajar Al-Quran. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang demikian. Amin. Baik, sahabat-sahabat kelet yang budiman, kita akan teruskan lagi atau lanjutkan lagi bahasan kita mengenai tahsin atau tajwid ya, dari bacaan Quran yang dibacakan di awal mata acara tadi, yakni adalah surah Al-Insyiqaq atau Idza Sama'un Syaqqat gitu ya. Kalau di apa namanya? Yang di tonggak penamaannya yang awal-awal lah ayat pertamanya. Idza Sama'un Syaqqat gitu ya. Oke. Eh, kita mulai dari ayat fasawfa yad'u subura dan sampai seterusnya ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Fasawfa yad'u subura. Oke. Saya kira mungkin nggak terlalu ada masalah ya di ayat fasawfa kemudian yad'u subura. Mungkin untuk huruf ta ya. Huruf ta subura situ ya. Huruf ta di situ itu yang jadi perhatian adalah bagaimana huruf ta itu diucapkan ya. Huruf ta itu memang berbeda dari huruf sin misalkan ya. Ada perbedaan. Bagaimana yang membedakan antara huruf sa dan huruf sin misalkan? Ketika kita mengucapkan huruf sin, itu pengucapannya adalah menurunkan lidah gitu ya. Kira-kira menyentuh di belakang gigi seri bawah gitu ya. Nah, seperti halnya huruf S kalau kita di ini ya, di bahasa kita huruf S. Tetapi kalau huruf sa yang titik tiga itu pengucapannya adalah menggigit lidah itu atau menyentuhkan lidah di ujung gigi seri atas ya. Sa. Jadi seperti menggigit gitu ya. Nah. Tapi sebetulnya yang menempel yang menempel dengan lidah ujung itu hanya di gigi seri atas sebetulnya. Si, su, bas gitu ya. Seperti itu. Nah, malah huruf sa itu lebih dekat dengan huruf ta gitu ya. Salah satu buktinya adalah ketika misalkan orang Mesir berurusan atau mengucapkan dengan huruf sa, misalkan orang Mesir yang secara umum ya, kasir, itu biasanya kalau orang Mesir itu saking apa ya istilahnya bahasa pasarannya mereka dibacanya katir gitu, seperti bahkan kayak huruf ta gitu ya, gitu. Padahal sebetulnya aslinya secara bahasa bakunya itu huruf ta, kasir gitu ya, gitu. Seperti itu. Nah, oke.
lebih dekat ke huruf ta memang huruf ta itu. Yaitu secara makhraj, secara pengucapan, tempat pengucapannya itu memang masih di gigi sari atas ya, daerah gigi sari atas dengan lidah. Pertemuannya itu ya, pertemuan antara lidah dan gigi sari atas. Sa. Begitu pun huruf ta juga ta. Ta itu bat. Sa itu bas gitu ya. Nah, cuma mungkin yang membedakan antara huruf ta dan huruf sa adalah huruf ta itu eh, sebetulnya aliran suaranya tertahan. Aliran ini ya, aliran suara yang di aliran vokalnya ya. Itu huruf ta itu sangat kuat tertahan. Beda dengan huruf sa, sa itu mengalir. Sa, gitu ya. Kalau mungkin kalau di ayat di salah satu ayat di surat Taubah misalkan malakum ya apa ya ayyuhalladzina amanu malakum idza qila lakum firu fi sabilillahi saqaltum ilal ard gitu ya. Gitu ya. Nah, huruf sa itu sifatnya itu mengalir ya. Apa namanya? Tidak sampai menahan suara itu lebih kuat ya, kuat tertahan, tidak sampai. Justru mengalir. Gitu ya. Seperti itu. Fasaufa yad'u subura. Kemudian wayasla sa'ira. Wayasla. Oke. Saya mungkin di dua ayat itu mungkin kita nggak terlalu bahas lebih jauh ya, karena mungkin eh, apa ya, secara wayasla itu sebetulnya huruf shad itu huruf tebal, tapi memang huruf tebal yang cukup dekat dengan huruf sin, meskipun sebetulnya wayasla itu yang jadi perhatian adalah wayasla ketika sampai di waya itu waya ya atau huruf ya itu masih huruf tipis pengucapannya ya tipis, kemudian di sod sukun itu tebal gitu, tipis ke tebal, yaus bukan yas ya tapi yaus gitu ya, gitu mungkin lebih ke situ bahasanya kalaupun dibahas lebih lanjut, tapi kita langsung lanjut ya. Innahu kana fi ahlihi masrura. Innahu di sini huruf nun tasdid ya. Huruf nun tasdid. Huruf nun tasdid ini itu sifatnya akan tetap ya, yaitu gunnah. Mendengung memang huruf nun tasdid itu pengucapannya ya, mendengung. Yang penting juga selain di samping mendengung adalah menahan dengungan itu lebih lama. Gitu ya. Selama apa? Kalau mungkin secara perbandingan, wa idzal ardu muddat gitu ya. Muddat ketika mengucapkan dal tasdid itu temponya sebentar itu muddat, maka untuk nun tasdid innahu itu ya lebih lama memang. Innahu kita bandingkan dengan muddat, maka untuk nun tasdid itu lebih lama dari sekadar innahu, lebih lama harusnya. Innahu seperti itu. Baik. Baik. Kemudian yang kita coba bahas juga itu di bacaan fi ahlihi ya. Fi ahlihi gitu ya. Nah, ada pertemuan bunyi panjang di kata fi bertemu dengan hamzah di ahlihi. Seperti itu. Nah, pertanyaan setiap
ada pertemuan antara bunyi panjang dengan hamzah adalah apakah pertemuan bunyi panjang dan hamzah ini terjadi di dalam satu kata atau terjadinya justru nyebrang kata, gitu ya. Gitu. Ternyata secara pemaknaan dari kalimat ini atau pemisahan kata, kita coba pisahkan ya kata apa namanya kata apa namanya istilahnya pemisahan antar katanya. Innahu, oke, itu yang pertama. Kemudian kana, itu yang kata yang kedua. Kemudian fi, kata yang ketiga. Kemudian ahlihi, kata yang keempat. Kemudian masruro, kata yang kelima. Seperti itu. Nah, oke. Fi dan ahlihi itu beda kata. Fi satu kata tersendiri, kemudian ahlihi kata yang terpisah dengan fi tadi ya. Itu. Taunya dari mana? Ya kita bisa artikan antara fi artinya di dalam atau di, gitu kan ya, di antara atau semacam pada, gitu kan ya. Kemudian ahlihi itu adalah artinya adalah kumpulannya atau temannya, gitu ya, atau ahli keluarganya atau ahli ahli tidak hanya keluarga ya sebetulnya, tapi dalam dalam kelompok sebetulnya. Ahlihi itu apa namanya? Diartikan secara umum adalah kelompok, gitu ya. Kelompok si dia, itu ahlihi, seperti itu. Nah, berarti yang terjadi di sini adalah ada bunyi panjang di akhir kata fi bertemu dengan hamzah di awal kata ahlihi, seperti itu. Nah, ini yang dinamakan nyebrang kata itu seperti itu. Nyebrang ya ternyata ya. Gitu. Ada bunyi panjang di akhir satu kata bertemu dengan hamzah di awal kata yang selanjutnya atau yang berikutnya. Seperti itu. Itu sudah menandakan bahwa pertemuan antara bunyi panjang dan hamzahnya memang nyebrang kata. Seperti itu ya. Nah, nanti ketika sudah ditentukan apakah dalam satu kata atau nyebrang kata seperti itu, dan ternyata jawabannya adalah nyebrang, gitu ya. Maka nanti hukumnya akan menjadi mad munfasil, mad yang munfasil, yang terpisah secara kata. Munfasil, infasil, infasil, infisolan, gitu ya. Itu. Diistilahkan yang diistilahkan oleh para ulama lain, mad munfasil ini diistilahkan sebagai mad jaiz munfasil. Nah, apa yang dimaksud jaiz di sini, kebolehan di sini, yaitu kejaizan atau kebolehan membaca dua harokat. Nah, maksudnya lebih ke kebolehannya bukan kebolehan eh, yang secara bebas ya sebetulnya, tapi kebolehan yang berdasarkan riwayat atau berdasarkan jalur periwayatannya. Karena ketika misalkan saya coba nyebutkan institusi ya, institusi pesantren kita yang mungkin di antara sekian institusi pesantren yang saya tahu yang menganut mad jaiz munfasil yang masih harus dibaca 4 harokat misalkan, itu paling enggak ini ya paling enggak yang kita jumpai di Iqra misalkan, Iqra-nya ya kayak Asad Humam ataupun qiraati ini ya kayak Dahlan Salim Darkasi di Semarang, gitu kan ya. Itu me, apa namanya memilih yang mad jaiz pun tidak dibaca 2 harokat, tetapi justru dibaca 4 harokat, gitu ya, gitu. Nah, atau kalau secara lebih lebih ini lagi, mungkin lebih bermuara lagi atau lebih ke angkatan yang lebih tua lagi, ialah almarhum Yai Munawir Yogyakarta. Itu memilih yang mad jaiz munfasil itu 4 harokat. Bukannya 2 harokat, padahal jaiz ya, gitu ya, seperti itu. Dan ini memang ke semua yang saya sebutkan tadi, 3 tadi, yang iqra'nya Yai Asad Humam Yogyakarta, kemudian qiraatinya metode qiraati Kiai
Dahlan Salim Zarkasi Semarang, kemudian yang ketiga tadi almarhum Kiai Munawir Yogyakarta. Itu ketiga-tiganya itu memilih atau mengambil tajwidnya itu dari yang dirumuskan oleh, yang ditetapkan oleh Imam Asy-Syatibi di dalam eh, di dalam tulisan beliau yang bentuknya syair sebetulnya, tapi isi syairnya memang ilmu tajwid gitu. Itu judul syairnya itu Hirzul Amani atau Nazam Syatibiyah kalau gampangnya, kalau secara ini ya, kalau kita apa namanya bahasa yang trivialnya Nazam Syatibiyah atau syair Syatibiyah, yang di dalam syair itu sudah dinyatakan oleh penyusunnya yaitu Imam Masyatibi, itu mad jaiz pun itu dibaca panjang, lebih panjang dari 2 harokat. Nah, kejaizannya muncul di mana? Muncul yang ada di, justru bukan di Imam Syatibi, tapi di Imam Ibn Al-Jazari melalui kitab beliau, kitab An-Nashr tentang Qiraat 10, dan juga versi syairnya yaitu Nazam Thayyibatun Nashr, itu atau syair Thayyibatun Nashr Imam Ibnu Al-Jazari. Imam Ibnu Al-Jazari itu memperbolehkan 2 harokat seperti itu. Artinya hukum tajwid seperti ini itu memang apa ya, kalau bisa dibilang nanti akan ada tahapan di mana hukum-hukum tajwid itu menjadi rumit karena memang banyak pendapat gitu ya. Kenapa banyak pendapat? Karena di masing-masing generasi itu ada ulama yang memilih ijtihadnya lah gitu ya. Memilih hukum-hukum tajwid itu secara ijtihadi lah gitu ya, yang tidak betul-betul saklek. Loh, kenapa seperti itu? Loh, ya kan di zaman Nabi SAW pun itu pun sudah diajarkan oleh Nabi Muhammad ya. Pembacaan Al-Qur'an itu tidak cuma satu, tidak hanya satu cara gitu. Maka wajar ketika di masa tabi'in, tabi'in juga itu sampai beredar sekitar 80 kiroat. Nah, yang ke 80 kiroat itu ternyata di masa berikutnya diseleksi oleh Ibnu Mujahid menjadi 7 kiroat. Cukup 7 kiroat saja. Meskipun tidak menafikan, tidak menghilangkan kiroat yang lain. Termasuk juga ada nanti istilah-istilah kiroat yang al-qiraat asyadzah gitu ya. Kiroat yang asing. Maksudnya asing dari mana? Asing dari Mushaf Utsmani. Asing dari atau istilahnya keluar dari kemungkinan yang bisa dibaca oleh atau dibaca dengan mushaf yang dicetak oleh otoritas kekhalifahan Utsman bin Affan gitu kan ya. Waktu itu. Nah, artinya apa? Termasuk begini ya. Kalau kita kembali ke zaman Utsman bin Affan, itu huruf ta, huruf sa, huruf ba, huruf nun itu semuanya tanpa titik. Jadi ketika ada kiroat yang menyatakan bahwa ini misalkan apa namanya? Wanzur ilal 'idhami kaifa nunshizuha. Ada yang dibaca nunshizuha, ada yang dibaca nunshiruha. Itu masih kategorinya belum keluar atau tidak keluar dari bacaan apa namanya? Kemungkinan pembacaan mushaf Utsmani itu. Karena ro itu bentuknya sama dengan zai, hanya dengan berbeda, ada yang titik, ada yang tanpa titik gitu kan ya. Nah, seperti itu. Nanti tahapan tajwid yang rumit itu sampai ke situ sebetulnya. Nah, di kita mungkin lebih ke kita dapatnya yang ini ya, dapatnya yang
hukum-hukum tajwid yang secara apa namanya sudah ada tabulasinya gitu. Kalau wajib itu berapa harokat, kemudian mad jaiz berapa harokat seperti itu. Nah, dan secara apa ya, bagaimana Al-Quran sampai ke kita itu sebetulnya seperti hadis gitu loh, yaitu melalui jalur gitu. Minimal yang kita dapatkan dari guru kita gitu kan. Guru kita mungkin dapatnya dari mana, kemudian seperti itu sehingga eh, sehingga sebetulnya terseleksi mana jalur yang sahih dan ya seperti itu, mana jalur yang mungkin lebih sahih atau kurang sahih, itu memang masih kembali kepada persona dari atau personalia dari ulama-ulama yang terlibat di situ. Nah, sampai bahkan ada aturan sebetulnya ketika misalkan kalau hadis misalkan ada satu perawinya atau periwayatnya yang eh, ternyata suka lupa atau pernah berbuat maksiat, itu sendiri sudah jadi meruntuhkan meruntuhkan kredibilitas dari rawi tersebut atau periwayat tersebut. Nah, seperti itu. Sampai seketat itu kalau kalau mungkin dikatakan mengapa misalkan hadis-hadisnya yang disusun oleh Imam Bukhari maupun juga Imam Muslim itu sedemikian ketat, sedemikian sampai dikatakan yang apa ya, kitab hadis yang terpercaya lah gitu ya. Kalau kita mengacu pada eh, kitab hadis yang mana yang paling sahih gitu ya. Itu Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya karena sedemikian ketat kriteria dari penyeleksian hadis mana yang sahih, mana yang kurang sahih gitu ya. Termasuk dari segi personalianya atau dari segi riwayat eh, apa ya? Atau ya nggak bisa dikatakan riwayat ya, riwayat akhlaknya seperti apa, sikapnya seperti apa ketika eh, yang terekspos lah oleh publik seperti itu di masa itu. Nah, jadi wajar ketika setiap yang sampai pada tahapan memang menghafal Quran itu sampai memang juga bertanggung jawab dalam kesehariannya juga, dalam perangai apa namanya, kelakuan sehari-harinya juga seperti itu. Sehingga apa ya, eh, kalau bisa dikatakan apa ya, ketika misalkan periwayatan hadis itu sebegitu rumit, maka sebetulnya Al-Quran juga rumit sebetulnya. Itu bahkan apa ya, semacam apakah misalkan ada pertanyaan kenapa jalur periwayatan Al-Quran dan hadis itu kok bisa berbeda? Memang karena ketika sebagian dari kita atau sebagian generasi kita menghafal hadis, sebagian enggak gitu. Maka Al-Quran sebetulnya lebih dasar sebetulnya. Lebih dasar untuk atau lebih mendesak sebetulnya untuk dihafalkan, atau bukannya dihafalkan tapi juga apa namanya, dipahami. Seperti itu, tidak hanya hafal tapi juga memahami dari narasinya Al-Quran itu seperti apa. Nah, seperti itu. Nah, oke, itu mungkin ranah yang sebetulnya yang kita perselisihkan sekarang atau di beberapa momen kita mengenai apa namanya, hukum fikihnya seperti apa. Itu memang kembali ke hadis sebetulnya. Meskipun demikian ya tetap dari hadis itu juga ada dasar-dasar dari ayat Al-Qur'annya meskipun secara global gitu. Tidak akan sebutkan memang sholat kita misalkan harus harus apa, sunnahnya mengangkat tangan, kemudian sunnahnya lagi misalkan apalagi misalkan membaca bacaan tasbihnya subhan rabbiyal azimi atau subhanakallahumma bihamdikallahumma maghfirli itu. Nah, itu memang tidak termaktub di dalam Al-Qur'an, tetapi termaktubnya mungkin di hadis ya, kalau di mestinya ya. Karena yang
yang menjadi gambaran atau mungkin salah satu hadisnya sallu kama raaitumuni usolli, itu keterangan lebih lanjutnya memang di hadis. Bagaimana para sahabat mendokumentasikan itu, gitu ya. Mendokumentasikan bagaimana Rasulullah sholat, gitu ya. Pertamanya mungkin Siti Aisyah, gitu. Yang apa namanya? Yang sedemikian memang sehari-hari ya sama kanjeng Nabi, gitu ya. Seperti itu. Nah, sehingga juga mengenai periwatan Al-Quran dan periwatan hadis ini nanti ujung-ujungnya juga bermuara ke satu sifat ya, kejujuran. Seperti itu. Termasuk juga kejujuran antara hati dan kelakuan yang diamati gitu. Tidak riak gitu. Makanya itu juga jadi satu ini ya, apa namanya? Aspek yang penting di dalam kehidupan kita juga gitu loh. Gitu. Apakah kita layak secara kelakuan kita, apakah kita layak untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang ilmu itu sendiri memang basicnya adalah cahaya gitu. Ilmu nurun kalau diibaratkan seperti itu. Ini mungkin refleksi kita ya sebetulnya ya. Sehingga apa-apa yang kita apa ya istilahnya sebagai senior atau sebagai pengajar itu memang tanggung jawabnya gede. Sangat ini ya, sangat agung kalau bisa dikatakan ya. Karena setiap kita misalkan ada perbuatan yang kurang berkenan di orang lain, itu menjadi pertimbangan yang apa ya, orang akan menolak gitu loh. Gitu. Dan khawatirnya memang terjerumus ke yang munafiknya itu loh. Gitu. Gitu. Baik. Mungkin itu deh ya sebetulnya dasar-dasar ke ilmu apa dasar dari ilmu itu adalah bagaimana pemegang ilmu itu bisa amanah ya, bisa amanah dengan apa-apa yang memang diemban atau diketahuinya gitu. Makanya eh, jika apa namanya kalau di fikih itu atau di ini ya yang apa namanya istilahnya kalau di surah As-Saff itu di awal itu kan apa namanya ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la ta'lamun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la ta'lamun gitu ya. Mengapa engkau katakan gitu ya, wahai orang mukmin gitu ya, mengapa engkau katakan apa yang tidak kau lakukan gitu ya. Sungguh sungguh besar murkanya Allah itu terhadap perkataan yang orang yang mengatakan tadi itu tidak melakukan gitu. Gitu seperti itu. Yaitu tanggung jawab dari kita bersama sebetulnya. Oke. Baik, kita kembali ke tajwid lagi ya di sisa 6 menit ini. Innahu kana fi ahlihi masrura gitu ya. Oke. Innahu oke non tasdid ya. Non tasdid itu kita perlama tempo dengungannya. Kemudian kana fi ahlihi fi di sini adalah mad jaiz munfasil gitu ya. Kemudian apa lagi ya? Ini mengenai kata masruro misalkan ya. Masruro di sini huruf ro-nya itu tebal, gitu kan ya. Huruf ro yang domahnya juga huruf ro yang fathahnya itu tebal dua-duanya. Masruro, gitu ya, tebal. Oke, ya Allah. Oke, baik. Kemudian setelah itu di ayat itu di akhir ayat itu kan sebetulnya kan kalau diharokatkan masruron, gitu ya. Kemudian ketika dua kof kan fathah tanwin itu berubah menjadi bunyi panjang. Masruro. Seperti itu harokat ya. Seperti itu. Bunyi panjang atau mad yang madnya itu dinamakan mad iwab. Pengganti dari fathah tanwin itu. Nah, seperti itu.
Mat iwat ini berlaku di yang harokatnya fathah tanwin itu kecuali untuk tak marbutoh atau tak tertutup. Huruf tak yang tertutup, yang bentuk hak. Misalkan mubsirotan, misalkan seperti itu, diwakafkannya bukan mubsirota, bukan, tetapi diwakafkannya menjadi mubsiroh, seperti itu. Nah, memang gini ya, kalau di bahasa Arab itu bentuk tak yang tertutup, bentuknya malah bentuk hak gitu kan ya. Bentuk hak tapi ada titik dua, itu memang hanya di akhir kata, gitu ya. Biasanya itu menandakan feminisme atau ke keberwanitaan dari benda yang dimaksud itu ya. Nah, seperti itu memang khas di bahasa Arab memang gitu ya. Sehingga aturan bahasa Arab yang mungkin basic ya, juga selain yang tidak hanya orang Islam tapi juga orang-orang yang jahiliyah pun itu ada aturan seperti itu. Nah, gitu ya. Setiap fathah tanwin itu kalau diwakafkan itu nanti hukumnya jadi mad iwad. Meskipun itu tidak berlaku untuk huruf tak yang tak marbutah atau tak yang tertutup seperti itu. Seperti itu ya. Oke. Eh untuk huruf tak oke. Masruro. Oke. Mungkin sampai situ dulu ya untuk bahasan kita di tajwidnya sampai di ayat innahu kana fi ahlihi masruro di situ. Ya. 4 ayat terakhir yang dibacakan yaitu tadi yang dibahas tadi adalah dari wa amma man utiya kitabahu wara'a dhuhri, kemudian fasawfa yad'u subura, kemudian wa yasla sa'ira. Kemudian sebetulnya innahu kana fi ahlihi masrura itu masih satu rangkaian dari tentang bagaimana nasib dari orang-orang yang diberi kitab amalnya atau catatan amalnya melalui belakang punggung. Gitu. Dan rangkaian seperti itu sampai di ayat bala inna rabbahu kana bihi basira. Sebetulnya 6 ayat itu. Dari wa amma man utiya kitabahu wara'a dhuhri sampai bala inna rabbahu kana bihi basira. Gitu ya. Baik. Itu apa namanya? Apa wa yasla sa'ira. Kemudian wa fasawfa yad'u thubura, eh, maka orang-orang yang diberi catatan amal melalui belakang punggungnya itu di apa ya? Nanti akan menyeru cilaka cilaka seperti itu. Kemudian nanti akan digiring ke Sa'iro gitu ya, yaitu neraka. Kemudian innahu kana fi ahli masuro, padahal ketika di dunia itu di kumpulan orang-orang yang seperti itu masruro, bahagia di dunianya saja, tetapi di akhiratnya belum tentu gitu. Atau malah jadi celaka. Naudzubillah. Kemudian innahu dhanna an yahur gitu ya. Dan mereka ketika di dunia menyangka tidak akan dihisap gitu kan ya. Kemudian bala inna rabbahu kana bihi basira. Oh, sekali-kali tidak gitu loh, bahwa tuh Allah ya itu akan terus melihat atau mengamati, maha melihat lah dari apa-apa yang dilakukan oleh orang-orang yang kufar itu, orang-orang yang cenderung itu. Mudah-mudahan kita dilindungi dari nasib yang seperti itu. Kita tutup bahasan kita sampai di sini. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian. Jangan lupa juga untuk mengikuti Salam Fajar di edisi hari lain termasuk dari Rabu oleh Ustaz Syamsul Basarudin dan juga tim ekonomi dan syariat Islam Masjid Salman ITB. Saya Nabi Kiari dari Masjid Salman ITB dan juga operator Pak Indra Gunadi. Undur diri dari hadapan Anda. Insya Allah kita akan bertemu di Kamis depan. Dalam keadaan yang sehat walafiat juga insya Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik